Ya kita mah tetap ngejalanin fungsi-fungsi kerja partai aja. Sekarang jadi tim sukses Muhammad Saras gitu. Iya, gitu. Termasuklah salah satu dari bagian. Jadi tim inti atau? Ya kalau sesuai yang terdaftar di KPU sih posisi saya jubir ya mas. Perwakilan dari partai. Ini jubirnya Muhammad Saras nih di Pilkada Tangsel nih. Melihat Pilkada Tangsel sendiri, kira-kira yakin menang nggak sih Muhammad Saras nih? Apalagi lawannya kan Benyamin Pilar ya, Benyamin wakil wali kota sekarang nih. Yakin menang nggak? Kalau menang bukan hanya yakin mas ya, tapi harus menang. Alasannya? Alasannya yang pertama paslon nomor 1 ini satu-satunya paslon yang bawa harapan. Dia hadir Harapan baru apa harapan semua nih? Harapan baru dong mas ya, harapan baru. Dia hadir dengan sosok kombinasi yang lengkap. Secara umur ada yang tua dan berpengalaman, juga ada yang muda yang update dengan perkembangan zaman. Secara kemampuan ada Pak Muhammad yang punya pengalaman di Sekda, memimpin kota Tangsel dan para ASN Tangsel, dan secara kemampuan yang lainnya ada Mbak Saras yang memang sudah terlatih dan terbina sebelumnya di legislatif DPR RI. Bukannya di blok sebelah juga gitu dua kandidat lain? Dua kandidat rasanya tidak. Misalnya kayak Benyamin Pilar nih. Benyamin Pilar cukup dengan pengalamannya sebagai wakil wali kota 10 tahun. Tapi bagaimana dengan Bang Pilar? Bang Pilar hanya sosok tokoh muda arsitek yang punya profesi Tapi arsitek. tajir loh bro. Ya kalau Kayaknya tajir, gue lihat sampai 28 miliar bro. iya betul sih. Kalau soal tajir ya memang. Tapi Saras juga tajir juga. Iya. Keturunannya Jaya Kusuma. Begitupun Bu Adija. Adija. Ya. Kalau kita bicara ke situ, ya sulit kita main tebak-tebakan mas ya. Perputaran duitnya kencang juga berarti nih ya. Tiga orang kaya semua nih. Kalau perputaran duit sih sampai saat ini saya belum bisa langsung di-tag secara Ini orang gajah-gajah nih bertarung Betul. semuanya nih. Gajah-gajah dan tokoh-tokoh yang memang ada di belakang atau orang-orang sebelum mereka cukup punya nama besar lah di Republik ini. Ada paslon nomor 3 yang punya terang Bantennya, kan gitu. Mbak Rahayu sendiri yang ponakan Pak Prabowo, Menhan. Ada paslon nomor 2 yang memang anak langsung dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya emang gajah-gajah ini. Cuman kalaupun mereka mengaku gajah-gajah, kita sebutnya aja mas ya. Tapi gajah kita sebutin. Yang menarik ini kan dua partai besar ya, PDIP dan Gerindra yang kemudian mengusung Muhammad dan Saras tanpa menafikan partai politik yang lainnya. Dulu kan kabarnya malah PDI sama PSI ini dengan Asmi kalau nggak salah. Sebelum Saras masuk kan digadang-gadang Muhammad dengan Asmi. Kok tiba-tiba apa karena Asmi nggak laku dijual dibandingkan sosok Saras atau duitnya juga kalah dibandingkan Saras? Kalau soal itu rasanya saya bukan kewenangan saya buat jawab mas ya. Karena kebetulan pada saat momen itu saya juga bukan menjadi bagian apa-apa di tim pemenangan atau tim sukses. Cuma itu kan dinamika politik. Memang pada awalnya yang saya tahu memang Muhammad mau disandingin sama Asmi. Tapi apakah ini betul kehendak beberapa partai atau hanya kehendak dari satu atau dua partai saja? Tapi kan dalam politik, apalagi dalam proses pencalonan wali kota, syarat untuk mencalonkan saja kan sudah ada syarat formalnya dan harus butuh berapa kursi. Nah, khusus Perindo sendiri kenapa kemudian bergabung ke Muhammad Saras? Oh kalau itu ya kita sama bahwa ini memang pasangan yang lengkap gitu, pasangan yang baik Pak Muhammad sebagai wali ataupun Bu Saras sebagai walinya. Ini kombinasi yang lengkap, menyimbolkan keberagaman, keindonesiaan, dan cocok dengan karakter masyarakat Tangsel. Nah di Tangsel sendiri kan APBD-nya hampir lebih dari 3 triliun. Betul. Problem terbesar dari masyarakat Tangsel atau pemimpin Tangsel ke depan, menurut kajian dari tim Muhammad Saras,
Karena kan di Tangsel sendiri banyak orang kaya juga kan, perumahannya itu juga banyak. Iya, justru karena itu Mas ya. Jadi tadi saya bilang bahwa Muhammad Saras ini membawa harapan karena di Tangsel itu masih ada kesenjangan. Jadi kalau kita bicara soal kesejahteraan, maka kita juga harus mengingat soal kemakmuran. Ada beberapa daerah yang memang cukup sejahtera, tapi secara masyarakatnya belum tentu makmur karena tidak mampu dirasakan bersama. Misalnya Bintaro ketemu pinggiran Bintaro, perbatasan ada kampung. Garisnya tipis bener kan? Jombang itu sudah kelihatan bedanya kan ada. Begitupun BSD Alam Sutra ketemu Ciater sebagai perbatasannya sudah kelihatan perbedaan yang BSD dengan yang Ciater. Nah ini yang sebenarnya jadi problem masalah di Tangsel. Tadi gue juga sempat lihat ya spanduknya Saras ya. Muhammad Saras menang, urusan sampah beres. Ini gimana ceritanya? Ini terkait sama peristiwa beberapa bulan yang lalu. Ya. Beberapa bulan yang lalu soal Gue lihat spanduknya di Alam Sutra gede juga. betul, bukan hanya sampah, korupsi juga ngacir. Jadi kalau sampah terkait kemarin jebolnya TPA Cipecak, jadi tempat pembuangan akhir sampah yang memang secara aturan sebenarnya tidak boleh berbatasan terlalu dekat dengan sumber air dan lokasi yang kita punya TPA Cipecak itu dekat banget sama Sungai Cisadane, dan itu sangat, sebenarnya saya juga tidak mengerti kenapa alasan itu diperbolehkan, tapi secara undang-undang sebenarnya tidak diperbolehkan dan harusnya ditutup gitu. Nah kebetulan ada peristiwa beberapa bulan kemarin jebol itu tanggulnya dan sampahnya sampai menutupi aliran sungai Cisadane itu tersebut gitu. Bahkan kemarin beberapa waktu kemarin Bu Saras juga sempat kampanye menyusuri kali Cisadane, Bantaran Cisadane, dan malah Bu Saras menyaksikan langsung atau menemukan ada limbah pabrik yang memang masih sengaja dibuang ke jalur air Cisadane tersebut. Tapi padahal kan Gerindra sendiri juga fraksi yang cukup besar kan di Tangsel sendiri. Betul. Ya kan tanpa sebenarnya Muhammad atau Saras belum jadi pun itu kan sudah harus bisa diselesaikan sebenarnya. Ini terkait momentum sih Mas. Kalau kemarin kan Gerindra ini baru naik, kalau saya tidak salah, baru naik persentasinya dapat 2 kursi dari periode sebelumnya. Gitu. Makanya kalaupun PDI dan Gerindra berkoalisi gitu, ya mungkin kalau di sebelumnya, karena sebelumnya memang partai pendukung pemerintah kota itu lebih banyak gitu. Makanya kan kemarin DPRD kemarin baru dilantik kalau nggak salah di 2019 dan dia belum ada, baru setengah tahun, hampir dia setahun lah gitu, baru setahun menjalankan kepemimpinannya dan ada momentum pilkada. Ya mungkin ini momentumnya buat kalau emang untuk merubah Tangsel, ini momentumnya. Yang menarik itu kan sebenarnya kayak timnya Benyamin Bilar yang diusung Golkar sendiri, yang lepas dari partai-partai yang lain, tetapi yang duduk di kursi DPRD Tangsel kan Golkar. Betul. Kok bisa sampai ditinggalin tuh ceritanya? Wah istilahnya. Ya, itu saya kurang tahu dah kalau soal ditinggalin atau tidak ditinggalin sama partai yang lain. Ya, Tapi biasanya dulu kan di Tangsel itu identik misalnya siapapun calonnya, pokoknya asal dari Golkar, semua partai lainnya pasti akan merapat. Ini baru kali ini kemudian Golkar tinggal sendirian. Jalan sendiri. Betul. Ya kalau soal ceritanya saya kurang paham dan kurang menguasai. Ya, tapi kalau coba menebak-nebak ya analoginya mungkin seperti seorang kekasih. Pada saat sudah tidak cocok, gitu kan, ya pasti akan berpindah ke lain hati kan begitu ya. Ya mungkin ada komitmen yang tidak cocok atau mungkin tidak sama yang dibangun pada saat mereka awal gitu sesama mereka, sehingga akhirnya Golkar sekarang ditinggal sendirian walaupun Ben Pilar sebenarnya juga didukung sama beberapa partai misalnya. Tapi kan yang punya kursi cuma Golkar di DPRD. Nah dulu kan dari Perindo ya. Perindo sendiri punya harapan besar nggak sih terhadap Tangsel secara umum dan secara konstituen sendiri Perindo buat menatap ke depan, apakah dengan misalnya bergabung ke Muhammad Saras
bahwa nanti di pemilu 2024 suara Perindo akan naik di Tangsel. Kalau Apa itu ada kaitannya juga? ya segala macam kerja-kerja politik pasti kita akan lakukan, dan intinya bahwa fungsi partai politik kan mencerdaskan masyarakat. Dan kalaupun saya menjadi perwakilan partai Perindo ditunjuk menjadi jubir, ya tujuan saya adalah mencerdaskan masyarakat. Dan saya pikir apa yang saya lakukan sudah menjalankan. Ada berapa jubir sih di Muhammadiyah? Ada 7 kalau tidak salah. Perwakilan semua partai. Perwakilan semua partai. Harusnya sih 9, cuma mungkin yang mewakili partai yang memberikan rekor perwakilannya cuma 7. Kemarin itu cukup menarik Saras kena foto yang dia lagi hamil ya kalau nggak salah. Iya, itu cukup menyita perhatian publik juga ya. Betul. Kalau Mas Dodi sendiri melihatnya gimana sih? Ya. Atau memang itu sebenarnya hal yang biasa aja yang kemudian coba dipanaskan lagi dengan isu gender atau isu ibu-ibu apa dan segala macam, seksualitas, komunitas dan segala macam. Ya sebenarnya kalau bicara itu kan postingan, kalau kita lihat postingan yang foto perutnya Bu Saras pada saat dia sedang mengandung putranya, itu kan postingan lama gitu. Jadi kalau seandainya pun itu misalnya kita berandai-andai itu postingan baru dan akhirnya itu menjadi viral atau jadi konsumsi publik, itu mungkin hal yang wajar. Biasa aja sebenarnya nah, foto ya. Betul, itu hal yang biasa. Cantik juga ya. Cuma kan seperti ada upaya kesengajaan yang ingin mencoba merusak atau membangun narasi lain terhadap karakter Saras itu sendiri gitu. Memang masih ada ya pola-pola pembunuhan karakter secara personal kalau Mas Dodi lihat. Kalau di Pilkada Tangsel sendiri, setiap proses politik pasti ada pembunuhan karakter itu. Minimal mengganti narasi yang seharusnya gitu. Karena penguatan karakter paslon itu kan salah satu cara utama menaikkan kemampuan seseorang mengenal figur calonnya kan gitu. Wali kota sebelumnya Ibu Airin 10 tahun ya. Betul. Menurut Perindo atau secara personal Mas Dodi, 10 tahun sebagai penguasa di Tangsel gagal atau berhasil? Menurut saya pribadi, saya pribadi, saya tidak bicara menurut Perindo ya, Mas. Karena Perindo ketuanya bukan saya. Tapi menurut saya pribadi, kalau dilihat dari janji politiknya, maka sebenarnya apa yang dilakukan Pemkot sudah mampu terrealisasi. Tapi kalau kita mampu merinci semuanya lebih dalam, gitu, bahwa ada proses antara yang akhirnya membuat kelihatan kinerja itu tidak mampu dirasakan oleh masyarakat. Contoh misalnya, pada saat mampu menghadirkan pendidikan kesehatan, sektor kesehatan yang sangat murah, betul. Pemkot Tangsel atau Ibu Airin selama periode 10 tahun mampu menghadirkan dan memberikan kesehatan yang sangat murah bagi masyarakat, itu betul, itu fakta dan itu dirasakan. Namun di sisi lain, kalau mau terukur bahwa ada dana PBI yang memang itu juga jadi program nasional yang akhirnya sebenarnya apa yang dilakukan Ibu Airin ini juga didukung sama nasional, gitu. Jadi tidak murni Pemkot Tangsel gitu. Nah itu kan terlihat pada saat tahun ini atau tahun kemarin 2019 bagaimana dana PBI dikurangi, gitu. Dana PBI dikurangi, maka akan terjadi verifikasi ulang terhadap peserta atau penerima bantuan itu. Yang tadinya mungkin seluruh masyarakat Tangsel atau mungkin ada 1.000 masyarakat yang bisa merasakan kesehatan gratis, gitu, tanpa mereka sadari, nanti akan berkurang, gitu. Nah ini yang efek ini yang akan jadi bom waktu buat pemerintahan berikutnya. Kalau skala 1 sampai 10 nilainya berapa? Skala 1 sampai 10. Pemkot Airin 6. Ya. Kalau nilai C ya berarti. Apa? Nilainya C ya? C lah, tapi tidak D. Tidak ada ya. Lolos lah. Nah, fenomena di Tangsel sendiri kan sebenarnya ini sebagai kawasan urban, banyak pengembang-pengembang besar, mulai dari BSD, terus ada Alam Sutra, ada Bintaro dan segala macam.
kontribusi pengembang terhadap pembangunan di Tangsel itu cukup mayoritas atau seperti apa? Gue pernah baca hampir sekitar 50-60% APBD dari Tangsel sendiri paling besar sendiri sebenarnya dari sektor properti. Padahal secara normatif masyarakat lihat kan sebenarnya Tangsel ini kota jasa. Segitu besarnya dan sebegitu dominannya kah para pengembang-pengembang besar ini terhadap APBD Tangsel? Nah, kalau soal itu sih jujur, saya juga belum mengetahui sampai sedetail itu atau sejalan itu. Tapi kalau bicara pengaruhnya, ya wajah kota Tangsel itu sangat didukung dengan keberhasilan pengembang-pengembang itu. Karena yang tadi saya bilang di awal ada ketimpangan tadi, misalnya ada taman kota. Nah, taman kota itu adanya di mana? Walaupun itu mungkin menjadi aset Pemda, tapi kan itu adalah fasum atau fasos yang akhirnya mungkin diserah terimakan kepada Pemda. Nah, jadi kalau dibilang apakah pengaruhnya cukup besar, ya pengaruhnya cukup besar bahwa pengembang-pengembang itu mampu menampilkan wajah Tangsel yang berbeda. Karena wajah Tangsel yang belum sama ataupun masih tertinggal dalam tanda kutip, ya kita lihat masih bagaimana Pamulang, bagaimana Ciputat, atau bahkan Ciputat Timur yang sudah sekian lama berbatas sama Bintaro gitu. Mungkin Ciputat ataupun Pamulang BSD mungkin baru berkembang berapa puluh tahun gitu, tapi kan Bintaro sudah lebih dulu berkembang. Dan Ciputat Timur yang sangat berdekatan gitu dengan Bintaro juga perkembangannya lambat gitu. Dari ya Tangsel sekarang mungkin genap 12 tahun. Kita lihat perkembangan Ciputat Timur sudah seperti apa. Nyatanya juga kalau diukur ya mungkin secara persentase nggak jauh dari 50%. Balik lagi ngomongin soal campaign sih. Gue melihat kampanyenya Muhammad Saras itu cukup masif. Benar nggak? Benar-benar dananya sampai 50 miliar. Dana kampanye itu. Kalau itu saya nggak tahu. Saya benar-benar sampai 50 miliar. Saya cuma jubir. Kalau itu mungkin bisa ditanyakan kepada ketua tim sesnya ataupun bendahara tim ses. Tapi ketika dilaporkan di KPU sendiri itu dana kampanye yang dilaporkan oleh Muhammad Saras itu berapa sih? Kalau nggak salah 1,8 M. Yakin? Terdaftar di KPU ya 1,8 M. Terus ya sama seperti apa yang pilkada-pilkada di tempat yang lain, bahwa ada bantuan perorangan, ada bantuan dari sumber lain gitu, ataupun dana-dana donatur lain, itu sudah termasuk itu. Nah, kemarin belum lama ini PDI Tangsel gue lihat ada video-video sebaran mereka membentuk tim satgas anti money politik. Sebegitu dahsyatkah money politik di Tangsel terkait pilkada? Kalau bicara money politik rasanya bukan hanya di Tangsel, itu kan fenomena yang sama-sama kita sampai bentuk satgas gitu. PDI Perindo dilibatkan sih atau memang itu internal masing-masing partai? Kalau itu mungkin internal PDI, karena Perindo tidak ikut serta di dalamnya. Tapi mungkin itu kekhawatiran PDIP, karena kan PDIP termasuk partai yang cukup tua atau cukup pengalaman. Mungkin dia belajar dari pengalaman bahwa money politik memang ada gitu, makanya mereka merasa perlu mungkin dibuat satgas. Karena sebenarnya di Tangsel ini money politik sudah muncul, Mas Her. Kalau Mas Her dengar mungkin ada kasus Willy dari 98 yang terlihat membagikan uang di tengah lapangan untuk mengumpulkan warga. Nah itu sampai ada videonya, bahkan masuk ke YouTube, ada beritanya di news. Entah apa yang merasukimu saat itu. Nah makanya entah apa gitu. Bagi dia mau 98 gitu. Nah itu kalau itu kan fenomena yang sebenarnya akhirnya terangkat. Jadi sebelum tadi Mas Her bilang PDI buat satgas, jauh sebelum itu ada kasus Willy. Dan baru masuk sidangnya Senin kemarin. Sudah disidangin sidang perdananya.
masuk dari mulai Polres, Gakumdu, Polres dan sekarang sudah masuk ke peradilan. Menurut Bro, TNI Polri netral nggak sih di pilkada Tangsel? Harusnya netral. Tapi sejauh ini pengamatan? Wah, saya kurang tahu. Kalau itu saya kurang tahu. Tapi Babinsa segala macam. Harusnya TNI atau Polri harusnya lebih netral dan memang berada dalam posisi yang mengamankan demokrasi. Nah, kemarin itu juga ramai kan soal netralitas ASN ya. Nah, Menurut lu Bro, gimana sih pandangan netralitas ASN? Dua-duanya kan apalagi kayak Muhammad ini mantan Sekda. Benyamin sekarang wakil wali kota yang sedang cuti. Kan dia juga punya kekuatan untuk menggerakkan ASN yang ada. Kalau gua melihat sih sebenarnya kalau ASN itu sih sebenarnya bukan. Mereka sih sebenarnya bisa netral aja, kecuali ada pressure dari atas. Jauh ini pengamatan lu kuat gak sih pressure kalau terhadap ASN itu? bicara tiga-tiganya punya hubungan sama ASN. Paslon 2, bukan hanya paslon 1, paslon 3 ya, tapi paslon 2 juga ada mantan direktur keuangan PT Fitch atau BUMD. Dia pun mantan anggota dewan sebelumnya. Gitu. Tapi kalau bicara pengaruh ASN atau netralitas ASN, apakah pengaruh paling kuat? Ya rasanya paling kuat yang nomor 3. Gitu. Karena yang paslon nomor 3 pada saat mengikuti kontestasi pilkada ini statusnya cuma cuti, dan cutinya pun kalau nggak salah baru bulan November kemarin, kalau tidak salah tanggal 24. Kalau November, September kemarin kalau nggak salah tanggal 24. Kalau sekarang bulan November kan, tanggal 24 kalau ya. Nah di situ saja kalau saya tidak salah ingat, paslon nomor 1 atau Babe Muhammad itu sudah jauh lebih dulu mengundurkan diri dan kembalikan semua barang-barang yang memang dia dapat atau dia miliki sebagai fasilitas jabatannya dari Sekda. Dan dia sudah mengundurkan. Jadi pada saat walaupun dia melakukan intervensi ke ASN, rasanya bukan intervensi gitu namanya, karena tidak ada bentuk bergen lagi kepada pihak ASN gitu, yang memang kalau memang dilakukan pendekatan misalnya gitu. Karena contoh si A ketemu Pak Muhammad, ya Pak Muhammad sudah tidak ada jalurnya gitu, karena mengundurkan diri ya sudah selesai. Tapi kalau paslon biasanya jaringan di bawahnya masih kuat. Nah kalau itu mungkin himbauan, itu mungkin himbauan kali Mas ya. Tempatnya himbauan pada saat mungkin ada pengagum-pengagum Pak Muhammad. Nah kan ASN juga punya hak pilih kan gitu. ASN cuma dia kan cuma dibatasi untuk tidak boleh berpolitik. Dia tidak boleh berpolitik dan dia tidak boleh berpihak. Tapi kan dia juga punya hak pilih. Nah, mungkin kalaupun ada ASN yang memilih Pak Muhammad, ini bagian ucapan terima kasih mungkin dari ASN tersebut kepada jasa-jasa atau pengaruh-pengaruh Babe Muhammad pada saat menjabat. Karena Babe Muhammad itu dari mulai masih kita kabupaten, masih digabung sama kabupaten, Babe Muhammad sudah jadi birokrat yang cukup dekat sama masyarakat. Jadi kalaupun ada ASN sekarang yang memang mendukung, kalau saya sih rasa itu bukan bentuk intervensi. Mungkin ada ucapan balas jasa atau balas budi atas jasanya Pak Muhammad mungkin dulu kan, kita nggak tahu. Mungkin dulunya pernah jadi bawahannya Pak Muhammad atau Babe Muhammad, atau pernah jadi rekannya Babe Muhammad, mungkin gitu Mas ya. Kan baru-baru ini, belum lama, baru tadi lah ya kan, Menteri KKP yang merupakan kader Gerindra, jadi Prabowo ketangkep nih sama KPK. Pengaruh nggak sih suaranya nanti? Rasanya tidak ya. Gitu. Kalau menurut saya sih rasanya tidak, dan seharusnya tidak. Karena itu kan dua bagian yang berbeda. Pertama, kita harus buktikan dulu soal pembuktian, kalaupun benar itu korupsi, harus dibuktikan dulu. Terus kedua, bahwa itu levelnya bukan di Tangsel, bukan wilayah Tangsel. Nah, harusnya dari dua hal itu, kalau saya sih berpikir rasanya kalaupun mempengaruhi nggak sampai 2% elektabilitas itu Mas ya. Mimpi besar dari tim Muhammad Saras, atau katakanlah ketika Muhammad dan Saras bisa memenangkan pilkada Tangsel,
mimpi besar terhadap Tangsel? Oh, mimpi besarnya banyak. Yang seperti diucapin sama Mbak Saras atau Mbak Ben Muhammad bahwa T itu harus transparan, bahwa A itu harus akuntabel, M-nya itu harus nyata, gitu. Terus G-nya itu harus berdasarkan gotong royong, S-nya itu harus sejahtera, E-nya harus elok warganya, gitu. Jadi L-nya juga luhur budinya dan segala macam. Jadi wujud masyarakat Tangsel sudah mampu dinarasikan dengan baik oleh paslon 01 sebenarnya. Cuma problemnya kan hari ini karena kita dalam kondisi pandemi itu akhirnya membatasi kita untuk menyampaikan narasi baik atau narasi positif kepada masyarakat Tangsel. Di Tangsel sendiri kan juga banyak ya jasa-jasa bisnis yang terkait. Kita tahu lah misalnya soal sauna dan segala macam, boleh kayak Las Vegas tuh kayak di Jakarta. Kira-kira ketika Muhammad Saras menang, berani nggak kemudian membersihkan itu semua? Jawabannya bukan di saya, Mas. Jawabannya bukan di saya. Jawabannya adalah emang merupakan hal yang umum di setiap kota besar. Ya, bisnis seperti itu. kalau soal itu, gitu. saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Jawabannya cuma satu paling. Tenangkan dulu Muhammad Saraswati. Bahkan saya bisa menjawab itu kan gitu. Kalau soal apakah bisa, nah kita lihat dulu buktinya gitu. Bahwa buktinya Muhammad Saras harus menang dulu. Di tim sendiri solid aja. Tim kalau Saras alhamdulillah Dari partai-partai pendukung yang lain. alhamdulillah Paslon Musa sampai detik ini sih solid. Paslon Musa baik mulai partai dan memang sengaja kita mungkin tim suksesnya berlapis nih Mas ya. Ada tim relawan juga, ada tim komunitas pemudanya juga atau generasi milenial juga, ada tim partainya juga, tim kampanye partai terdapat di KPU gitu. Alhamdulillah banyak elemen-elemen masyarakat yang akhirnya support kepada Muhammad Saras gitu. Ini kan kayaknya kerja keras Saras full ya dibandingkan Muhammad Saras. Dibandingkan Muhammad kalau yang gue lihat sih ya sekilas. Atau memang kuat kerjanya seperti itu? Lebih gampang kemudian yang diturunkan adalah figur perempuan. Dulu kan Bu Airin juga begitu ya, figur perempuan. Nah, sementara sekarang dibalik di tim Muhammad Saras sebagai sosok. Kalau itu hanya bagian dari strategi aja. itu siasat saja. Karena dua-duanya pun bekerja Mas. Pak Ben Muhammad ataupun Pak Saras atau Pak Rahayu Saraswati sama-sama bekerja. Cuman mungkin lebih terlihat mana yang lebih terpublikasi. Nah itu kan yang jadi tangkapan media ataupun para teman-teman jurnalis gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya sama bekerja. Isu Sara sendiri di Pilkada Tangsel kecil. Kalau saat ini sih alhamdulillah masyarakat Tangsel masyarakat yang cerdas ya. Jadi tidak mampu tapi ada, tapi itu hilang dengan cepat gitu. Jadi isu Sara, politik identitas Muhammad kan mungkin bisa jadi atau memang itu bukan jadi tangkapan yang harus dimakan oleh masyarakat Tangsel. nggak seksi juga Ya kelihatannya mungkin nggak seksi karena memang saya pikir masyarakat Tangsel udah cukup lumayan cerdas lah. Dia bisa membedakan politik isu-isu mana yang memang isu-isu yang munculnya momentual saat pilkada seperti politik identitas. Karena sebelumnya Saras juga kan sempat sosok Rahayu Saraswati juga sempat digoreng dalam tanda kutip dengan isu-isu seperti itu politik identitas. Tapi itu clear dan redam dengan sendirinya gitu. Karena ya memang nggak cocok. Memang mungkin karena karakter masyarakat Tangsel sudah cukup modern gitu sehingga pola-pola isu itu nggak mampu dimakan dan nggak larut sehingga membawa dampak yang cukup signifikan enggak. Tapi isu itu ada. Tapi ya bukan makanan masyarakat Tangsel kayaknya gitu. Begitu habis deklarasi kayaknya tim Muhammad Saras langsung gaspol ya begitu intens. Iya. Dan memang harus gitulah. Karena gue lihat beberapa tim yang lainnya kan melihatnya kayaknya ada mayat karena dipikirnya udah ada nilai jual segala macam. Betul. Gue lihat begitu tim Muhammad Saras kayaknya langsung gaspol nih, emang keren. Ya karena ya ini kan kompetisi Mas ya.
Kalau kompetisi kan siapa yang yang jadi penguasa kalah jadi pecundang ya. bisa jadi itu bisa jadi seperti itu. Tapi kan kalau kompetisi sebenarnya kan siapa yang sering berlatih maka kemenangan itu akan dapat diraih. Ya mungkin sebelum Muhammad Saras memimpin jadi memimpin kota, memimpin masyarakat kota Tangerang Selatan, ya mereka melatih diri dulu untuk bertemu dan berjumpa dengan masyarakatnya. Ada survei internal nggak terakhir posisi Muhammad Saras? Kalau kemarin sesuai yang sudah survei terakhir yang sudah dipublikasi itu Muhammad Saras unggul 5% di atas 5,2 atau 5,4 saya lupa. Terus di atas paslon nomor 3 bahkan jauh meninggalkan paslon nomor 5% gede juga. 2. Gede tapi itu tidak, kita dari internal belum cukup puas karena kita tetap harus memacu diri ya, kalau bisa selisih bisa sampai 11%. Karena 5% hitungan kita kalau dalam survei ya human error 2% lah ya. Nggak ada 2 periode, nggak ada 2 putaran, langsung 1 putaran. Iya. Kita berharap itu 1 putaran. Dan memang 1 putaran. Jadi menang telak udah, jadi nggak ada framing bahwa menang tipis atau kalah tipis ya. Kalau bisa kita menang ya menang mutlak. Menang mutlak meninggalkan paslon-paslon lainnya. Muhammad Saras sendiri terhadap sektor UMKM, bagaimana sih dia menurut? Kalau UMKM sesuai dengan janjinya Babeh dan janjinya Bung Rahayu, ya sektor UMKM itu sangat menjadi faktor pendukung. Karena yang harus sama-sama kita sadari bahwa periode 2021 menuju 2024 ini masa periode cuma 3 tahun setengah, tidak 5 tahun. Nah 3 tahun setengah juga kita masih diambang dalam situasi pandemi ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Maka bagi paslon usaha adalah mendorong atau memberikan kesempatan baik itu permodalan, terus akses jaringan atau akses bisnis, bahkan tempat dan pelatihan gitu. Itu jadi concern pasangan Muhammad Saras karena dengan program OKOC ya kayak sebelah waktu ada Jakarta. Saya kurang tahu kalau soal itu. Tapi yang mau diadop di Tangsel. Saya juga kurang. Tapi kalau saya berpikir bahwa ini jadi paslon Muhammad Saras sangat concern di UMKM. Karena apalagi Bu Saras atau Pak Saras selalu berulang-ulang bahwa yang paling penting adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Atau bagaimana kita mampu melewati pandemi ini dengan tidak mengesampingkan sektor ekonomi. Jadi ya kita hanya bisa berharap masyarakat bisa mengembangkan UMKM gitu, menjadi industri kreatif misalnya, atau produk-produk ataupun homemade atau produk perumahan mampu dikomersialisasi dengan menjadi bisnis rumah tangga. Ada bargaining position nggak sih atau posisi tawar ya ketika Perindo gabung ke timnya Muhammad Saras kalau menang? Gue minta ini nih bro, jabatan kepala dinas ini. Itu pertanyaan berbahaya ya. Itu pertanyaan berbahaya yang jelas. Kan nggak ada makan siangnya gratis. Kalau itu saya kurang tahu. Tapi kalau kita bekerja, kalau saya bekerja atau tim bekerja bersama tim yang lain bahwa ya kita menangkan dulu Muhammad Saras. Karena Tangsel untuk semua adalah cita-cita bersama. Jadi Tangsel for all, bukan Tangsel for us gitu. Jadi kalau biasanya kalau for all dan for us dapat juga kan nggak salah juga. Iya, tapi kan kita sedang tidak bicara itu Mas saya. Jadi kalau kita bicara tapi lazim nggak sih biasa dalam hal tentang politik kayak begitu? Kalau dalam atau hal yang wajar gitu? Ya kalau bicara dalam atau kalau misalnya ketika Muhammad Saras menang tiba-tiba Perindo dapat jatah nih kepala dinas ini apa dan segala macam orang-orang Perindo dapat gitu. Nah itu saya kurang tahu nih. Kalau itu wajar nggak sih kalau politik dalam proses politik? Kalau dari kacamata saya sebenarnya harusnya tidak. Dari kacamata saya pribadi ya, karena apa yang saya lakukan adalah mencerdaskan, atau fungsi partai politik adalah menjadi wadah atau organisasi politik yang tujuannya adalah mencerdaskan, memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat.
Tapi kalau itu diisi dengan bergeng gitu, diisi Kan dengan sebenarnya biasa tawa. juga orang kan kalau punya apapun itu ya terkait politik sampai terkait pekerjaan kan. Ketika orang memilih pekerjaan sebagai politisi, dia hidup dari sebagai politisi atau sebagai orang yang bekerja sebagai buruh pabrik, dia juga hidup sebagai buruh pabrik, kan wajar aja. Wajar. Tapi Bahwa jabatan politis itu kan tidak hanya bicara legislatif dan eksekutif, itu tidak hanya DPRD, betul. ya. Ya Katakanlah misalnya kalau dulu pilpres misalnya ya kan ya ketika ya tim partai pendukungnya kemudian ada beberapa orang yang kemudian jadi menteri ya kan wajar aja sih gue pikir juga. Cuman pengungkapannya aja agak malu-malu mungkin kali ya bro. iya. Kalau Cuman kan repotnya kalau di Pemkot itu kan biasanya kayak kepala dinas itu kan sebenarnya kayak kepala dinas itu kan kalau di tingkatan skala nasional itu kan menteri betul. sebenarnya ya kan skala menteri dan itu kan jabatan politis. Sementara kalau di Pemkot atau Pemkap segala macam itu kan jabatan struktural ASN. Ini perlu perubahan nggak sih? Misalnya kepala dinas juga bisa diisi oleh orang-orang politik misalnya. Karena ini kan juga kan istilahnya kepala dinas ini kan pembantunya wali kota nih, itu pembantunya bupati dan segala macam. Sama seperti menteri adalah pembantunya presiden. Gitu. Perlu nggak sih? Kalau perlu tidak perlu, saya nggak bisa jawab saat ini mas saya. Karena kalau bicara secara aturannya, ya ASN kita juga tidak boleh mengesampingkan bagi mereka orang yang sudah berkarir sekian lama. Maka pada saat berganti kepemimpinan, maka satu gerbong bawa gerbongnya untuk mengisi jabatan-jabatan yang memang penting. Kalau gue pikir sih wajar-wajar aja sih sebenarnya. Kalau dilihat dari kacamata kepentingan politik, kalau emang tujuannya kita yakin tujuan kita baik itu wajar. Makanya saya bilang nih, kalau dilihat dari kacamata itu, misalnya bahwa saya akan meletakkan posisi kepada orang yang sudah saya percaya, gitu. Nah itu wajar. Tapi kalau itu dijadikan sebagai sebuah tawar menawar, pada saat saya berjalan bersama Muhammad Saras atau saya mendukung Muhammad Saras, maka di kemudian hari ada tawaran dan saya menjadi Tawaran di depan juga sebenarnya nggak salah juga kan. Cuman kan karena ini soal apa ya? Soal malu istilahnya ya, kalau orang Indonesia bilang masih malu-malu lah. Kalau gua sih melihatnya sebenarnya hal yang wajar aja. Ketika orang bekerja di sektor politik, kemudian dapat jabatan politis, ditaruh di situ, itu oke aja. Selama dia kemudian tidak korup. tidak tolak ukurnya korupsi ya Itu memang aja. masih salah gitu selama ini. Kalau gua sih wajarnya misalnya ketika kemudian dalam suatu kontestasi pilkada kemudian naruh orang jadi kepala dinas apa gitu ya, karena orangnya si pemenang kontestasi ini buat gue sebenarnya wajar aja. Tapi kemudian apakah kemudian ada aturan yang membolehkan itu atau tidak, gue belum tahu juga. Kalau buat gue sih wajar aja. Oke bro, cukup menarik nih perbincangan kali ini. Thank you banget ya udah datang ya. Siap, Sehat saya selalu, brother. amin mas ya. Salam berkah.